selamat datang. Setiap pagi, banyak banget dari kita yang memulai hari dengan ritual yang sama, secangkir kopi. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat mikir, kalau di dalam cangkir yang sederhana ini, sebenarnya tersimpan sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang penuh drama, yang ikut membentuk dunia kita hari ini. Mungkin sekarang ini juga Anda lagi pegang secangkir kopi ya kan? Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar merenungkan perjalanannya? Cerita tentang gimana biji dari tanaman di belahan dunia lain, entah bagaimana caranya bisa sampai ke tangan Anda. Yuk kita telusuri kisahnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal banget. Cerita ini ternyata nggak dimulai dari satu pohon, tapi dari ribuan kemungkinan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai awal mula dari penyempitan besar kopi. Ini ada satu fakta yang menarik banget loh. Kopi dan manusia modern itu sama-sama lahir dari tempat yang kurang lebih sama, Ethiopia. Nah, di hutan-hutan inilah ribuan jenis kopi Arabica tumbuh liar dan berevolusi secara alami menciptakan keanekaragaman genetik yang luar biasa kaya. Nah, disinilah penyempitan besar yang pertama itu terjadi. Bayangin aja, dari ribuan varietas liar yang ada di Ethiopia, manusia cuma memilih segelintir tanaman. Tanaman-tanaman pilihan inilah yang kemudian dibawa menyeberangi Laut Merah ke Yaman. Ini sebenarnya cerminan dari sifat kita kan? Kita memilih apa yang kita suka dan tanpa sadar kita mempersempit pilihannya. Aneh ya, asalnya dari Ethiopia, tapi kok kita kenalnya sebagai Arabica? Ya, itu karena orang-orang Eropa pertama kali kenal kopi ya di sini, di Pelabuhan Mocha, Yaman. Selama ratusan tahun, Mocha ini jadi ibu kota kopi dunia. Dan mereka menjaga monopoli ini dengan ketat banget. Namanya juga monopoli, ya pasti bikin banyak pihak lain jadi penasaran dan pengen ikut serta kan? Nah, babak selanjutnya dari kisah kopi ini isinya tentang spionase, penyelundupan, dan perlombaan global untuk membongkar rahasia di balik biji yang sangat berharga ini. Coba deh kita lihat lini masa ini. Setelah dimonopoli berabad-abad, akhirnya di tahun 1616, Belanda berhasil menyelundupkan tanaman kopi hidup dari Yaman ke Amsterdam. Dari situ, mereka sukses bikin perkebunan besar di Jawa, di Indonesia. Dan dari Jawa inilah terjadi sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah kopi untuk selamanya. Di tahun 1714, satu pohon kopi dihadiahkan kepada Raja Prancis. Nah, ini dia nih titik krusialnya. Satu pohon tunggal yang diberikan ke Raja Louis XIV ini, seperti yang dikatakan para sejarawan, ternyata bisa dianggap sebagai nenek moyang genetik dari hampir semua tanaman kopi yang ada di dunia saat ini. Bayangin, cuma satu pohon. Oke, mari kita fokus ke tanaman yang satu ini, yang saking pentingnya sampai dijuluki pohon mulia. Kita akan lihat bagaimana keturunannya berhasil menaklukkan separuh dunia. Jadi, dari pohon mulia inilah muncul varietas yang kita kenal sebagai Typica. Ciri khasnya, pucuk daunnya berwarna perunggu. Nah, di sisi lain ada varietas Bourbon yang perjalanannya beda langsung dari Yaman ke Pulau Bourbon. Pucuk daunnya hijau, rasanya lebih manis, dan panennya bisa 20-30% lebih banyak. Dua varietas inilah yang jadi fondasi kopi Arabica di luar Afrika. Kisah penyebarannya pun, ini kayak cerita film. Tahun 1723, seorang perwira Angkatan Laut Prancis, Gabriel Declieux, bawa tunas dari si pohon mulia ke Karibia. Dia bahkan sampai rela berbagi jatah air minumnya dengan tanaman itu selama di perjalanan. Terus, tahun 1727, ada diplomat Brasil, Paleheta, yang merayu istri gubernur Guyana Prancis biar bisa menyelundupkan benih kopi. Gila kan? Dan dari satu garis keturunan inilah, industri kopi raksasa di Amerika lahir. Tentu aja ceritanya nggak berhenti di situ. Kumpulan genetik yang tadinya terbatas ini mulai berevolusi, kadang secara alami, kadang karena campur tangan manusia. Alam itu selalu penuh kejutan. Di Brasil, tiba-tiba muncul mutasi alami dari Typica yang namanya Maragogipe, daun sama bijinya jadi raksasa. Terus, ada juga mutasi dari Bourbon yang menghasilkan catura, tanamannya jadi kerdil. Nah, ini justru menguntungkan karena petani jadi bisa menanam lebih banyak pohon di lahan yang sama. Produktivitasnya langsung naik. Melihat itu, manusia pun gak mau kalah. Kita mulai berinovasi dengan menciptakan hibrida. Contoh paling gampangnya itu kayak Timor. Ini tuh hasil kawin silang antara catura yang panennya banyak dengan hibrida Timur yang tahan terhadap penyakit. Cerdas kan? Ini bukti gimana kita secara aktif membentuk alam supaya sesuai sama kebutuhan kita. Oke, dari tadi kita ngomongin Arabica terus ya.
Padahal ada pemain besar lainnya, yaitu Robusta. Kalau kita lihat di bagian ini, karakteristiknya beda banget. Kafein Robusta lebih tinggi, gulanya lebih rendah, dan rasanya cenderung lebih pahit, kayak kayu. Nah, dua inilah yang jadi spesies dominan di dunia kopi. Dan inilah potret dunia kopi hari ini. Sekitar 60% produksi kopi global itu Arabica, yang kalau kita tarik garisnya, ya balik lagi ke pohon mulia tadi. Sementara Robusta mengisi hampir 40% sisanya. Sebuah pasar global raksasa yang lahir dari perjalanan yang sangat-sangat panjang. Nah, sekarang kita kembali ke titik awal, ke cangkir kopi yang mungkin ada di hadapan kita. Gimana semua sejarah panjang ini bisa kita lihat di dalamnya? Sebenarnya, cangkir kopi Anda itu seperti sebuah artefak hidup. Di dalamnya ada cerita tentang hutan kuno Ethiopia, monopoli dagang di Arab, aksi spionase orang Eropa, sampai inovasi ilmiah. Setiap tegukan yang Anda minum itu adalah saksi bisu dari sejarah globalisasi, migrasi, dan kecerdikan manusia yang membentuk dunia kita. Jadi, lain kali saat Anda minum kopi, coba deh renungkan sejenak. Sejarah apa sih yang sebenarnya lagi Anda rasakan? Di sana ada kisah tentang pilihan, perjalanan, petualangan, dan inovasi manusia yang semuanya berakhir dalam sebuah ritual sederhana di pagi hari Anda.